Kita pada hari ini akan dipandu oleh Saudara Krismanto Krusbiantoro. Nah, Saudara Krismanto ini adalah seorang doktor di bidang seni rupa dan desain dari Universitas Maranatha dan sekaligus juga sebagai koordinator Badan Pelayanan Pembaharuan Karismatik Katolik Keuskupan Bandung. Selamat datang Pak Krismanto, dan kita juga bersama-sama nanti akan bercengkrama dengan 3 narasumber. Selamat pagi, Romo Kristi yang sudah berkenan untuk hadir. Ya, Romo Kristi akan menjadi mewakili gereja untuk nanti mempercakapkan bagaimana gereja ya mendengar orang-orang muda dan bagaimana gereja memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan pesan-pesannya. Dan kemudian ada narasumber kedua adalah Saudara Gregorius Go Aditya. Ini adalah dari seksi kepemudaan BPN, Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Indonesia. Selamat pagi, Saudara Go. Dan pagi, Pak Budi. Ya. Bapak Ibu. Dan kemudian yang ketiga adalah Bonfilio Yosafat Budi Hartono. Saudara Bonfilio adalah orang muda, penggagas dan penggerak Nusantara Documentary. Selamat pagi, Saudara Bonfilio. Pagi, Romo. Ya. Kawan-kawan semuanya, Rahayu. Baik. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Krismanto ya untuk memandu acara selanjutnya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Budi. Shalom semuanya. Ya, saya memulai dengan pantun ya. Bangun tidur tak lupa sarapan. Sarapan pagi lontong kari. Salam sehat saya ucapkan untuk orang-orang yang terberkati. Bangun pagi tak lupa gosok gigi. Sarapan pagi dengan setangkup roti. Hari ini kita kumpul bersehati untuk mendengar dengan telinga hati. Ya, oke. Cakep. Baik. Pagi hari ini kita akan sama-sama berbincang ya dengan orang muda ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya hari ini bahasanya akan sedikit lain gitu ya. Karena orang muda itu katanya bahasanya pakai bahasa alay. Terus musiknya ajeb-ajeb gitu ya, ajeb-ajeb gitu. Nah, makanannya juga berbeda ya. Udah makanannya berbeda, bahasanya berbeda, musiknya berbeda. Nah, bagaimana ketika mereka melakukan mengekspresikan iman mereka. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang itu semua. Dan Romo Kristi sebagai narasumber, ya, saya izin menyampaikan dulu sedikit kurikulum vitae dari para narasumber kita. Pertama adalah Romo Frans Kristi Adi Prasetya, lahir di Purworejo 22 September dan ditahbiskan di Purwokerto tanggal 22 Juli tahun 2009. Beliau saat ini adalah dosen etika profesi dan ilmu sosial budaya dasar di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso, dan juga beliau adalah sekretaris Komisi Kepemudaan KWI. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Romo Kristi. Oke. Dan narasumber yang kedua, kita akan bertemu dengan Brother Go Aditya. Ya, saya panggilnya Bro aja ya. Oke, Bro. Ya, Wakil Koordinator Seksi Kepemudaan BPN PKKI, Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia, tim pelayanan di YCCR Jakarta, Kepemudaan BPK PKKKAJ. Beliau juga adalah pewarta dan pengajar muda di BPK PKKKAJ. Beliau juga adalah pendamping PD Orang Muda Santo Stefanus, Paroki Kristoforus Grogol, Jakarta. Dan beliau juga adalah seorang
marketing di salah satu perusahaan real estate agent di Jakarta. Oke, tepuk tangan dong buat Brother Go. Ya, dan yang narasumber yang ketiga ini yang juga nggak kalah keren ya. Namanya Bro Bonfilio Yosafat Budi Hartono. Halo Bro. Halo. Iya. Dia lahir di Malang 24 Juli ya, dan ini luar biasa pendidikannya terakhir di Institut Seni ISI Yogyakarta ya. Ya. Dan beliau adalah seorang documentary photographer, juga seorang videographer, founder Nusantara Documentary, founder Borneo Tato, dan sangat aktif di dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan fotografi, baik sebagai juri lomba, sebagai fotografer yang mengikuti berbagai kompetisi, dan menjuarai berbagai kompetisi fotografi. Wow, luar biasa ya, ini orang muda yang luar biasa. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam diskusi kita pada pagi hari ini, dan tanpa mengurangi rasa hormat, Romo Kristi, saya mau coba ke orang muda dulu ya. Baik sekali, setuju. Ya, jadi biar orang mudanya ngomong dulu, oke? Iya, saya mau ke Brother Go dulu, ya. Mungkin, Yes. ya, kita akan diskusi, dan kita sudah tahu tadi arahan diskusinya seperti apa ya, bahwa orang muda ini punya ekspresi berbeda ya, punya bahasa yang berbeda, punya ekspresi yang berbeda, dan bagaimana, apakah ini sejalan dengan gereja yang punya sejarah yang begitu sangat panjang gitu ya, apakah gereja saat ini masih relevan buat orang-orang muda, dan sejauh apa orang muda bisa mengekspresikan iman mereka di tengah gereja yang sudah ada sejak dulu. Saya berikan waktu untuk Bro Go dulu untuk menyampaikan pandangannya. Silakan, Bro. Oke, selamat pagi Romo, Suster, Bapak Ibu, Bro and Sis sekalian. Ngomong-ngomong, suara saya terdengar kan ya? Terdengar dengan jelas ya? Jelas. Penting di awal nih. Kalau online penting nih, karena pernah saya sekali ya Bapak Ibu Romo ya, lagi online gini, saya berdoa gitu kan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa gitu kan, dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Begitu buka mata, lowbat, ternyata laptopnya mati. Jadi mendengar itu jadi satu hal yang sangat krusial, apalagi online gitu. Bukan cuma online ya, di offline juga. Baik, tadi sudah diceritakan di awal, saya adalah wakil koordinator. Seharusnya Devi sebagai koordinator kepemudaannya dari BPN, tapi Devi hadir, cuma kebetulan bekerja di kantor. Bukan berarti saya nggak bekerja ya, saya nggak pengangguran, Bro and Sis Romo, tapi kebetulan kerjaannya fleksibel. Nah, terkait dengan pertanyaan Bro Chris, benar banget. Anak muda itu memang punya satu bahasa yang baru. Bahkan bukan cuma di zaman saya, di zaman yang sekarang itu udah berubahnya cepat banget. Jadi ceritanya ada sepupu saya, itu sekarang masih kuliah. Kalau saya kan early 30 lah ya, 30-an. Sepupu saya itu masih belasan tahun. Orang daerah dan kemudian kuliah di Jakarta. Sekarang sudah mulai hybrid katanya. 3 bulan yang lalu saya ngobrol sama dia, dengan minggu lalu saya ngobrol sama dia, udah berbeda lagi, udah berubah lagi. 3 bulan yang lalu omongannya, topiknya berbicara tentang trading. Wah, dia senang dengan trading gitu kan, katanya pengen belajar kripto dan lain sebagainya. Tapi setelah 3 bulan dia merasa kok susah ya trading. Nah, lalu kemudian dia mulai mau mencoba hal yang baru lagi. Setelah saya cari tahu kenapa ya dia kok tertarik banget pengen belajar tentang trading, ternyata dia banyak nonton YouTube, dia banyak dengerin podcast dan lain sebagainya yang bahas tentang topik itu.
Nah, saya penasaran, saya googling, saya cari research-nya gitu kan ya, Romo Bapak Ibu. Kira-kira dalam satu hari, rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan waktu berapa lama sih dengan internet? Ternyata berdasarkan hasil research terbaru di tanggal 11 Februari 2021, rata-rata kira-kira berapa? Ada yang bisa tebak nggak? Bro and Sis, Bapak Ibu, Romo, dari 24 jam, orang Indonesia itu kira-kira berapa jam ya kita menghabiskan internet? Saya kaget setelah lihat hasil research-nya. Ternyata 8 jam 52 menit rata-rata orang Indonesia. Dan 3 jam 14 menit sehari itu digunakan untuk akses media sosial. 2 jam 50 menit untuk streaming video atau TV. TV streaming gitu ya, internet TV. 1 jam 30 menit untuk music streaming. Lalu kemudian 1 jam 16 menit untuk game streaming. Wah, ketika lihat itu saya kaget gitu kan. Tapi di sisi lain saya agak sedikit happy karena romo-romo kita itu ternyata banyak juga yang viral di sosial media. Salah satunya Romo Kristi nih. Ketemu lagi dengan Romo Kristi gitu kan. Beberapa waktu yang lalu saya lihat Romo Kristi di kontennya, di sosmednya itu sharing lagu-lagu yang menarik banget buat anak muda. Jadi ternyata gereja pun dalam tanda kutip berbenah diri, mengikuti dengan perkembangan zaman. Sekitar 1 bulan 2 bulan yang lalu dari BPN kami berkumpul dengan para leader se-Indonesia gitu kan, leader-leader muda. Salah satu narasumbernya adalah Bro Edi Sulistyo. Beliau adalah CEO dari GoPlay. Yang awalnya GoPlay relay video-video streaming seperti Netflix, sekarang mulai bergeser ke arah konten-konten rohani. Mulai ada Lectio Divina, ada Waktu Indonesia Menyembah, dan lain sebagainya. Jadi saya lihat seperti itu, Ko Kris. Zaman berubah, tapi puji Tuhan gereja juga berubah mengikuti perkembangan zaman itu sendiri. Sementara Oke, terima kasih Bro Go. Saya mau ke saya panggilnya apa nih? Bonvivio Yosafat Budi Hartono. Panggilnya apa nih, Bro? Masih di mute, Bro. Panggilannya Bon-Bon saja. Oh, oke. Bon-Bon. Ya. Saya mau tanya nih. Ini kan Bon-Bon udah banyak sekali punya prestasi yang luar biasa di dalam hal fotografi dan videografi. Seolah-olah itu adalah sebuah media ekspresi ya, untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan ide, untuk menyampaikan sesuatu pesan kepada semua orang, termasuk orang muda. Nah, saya mau tanya nih, Bon-Bon, apakah apa yang dilakukan oleh Bon-Bon selama ini merupakan sebuah ekspresi orang muda untuk menyampaikan ekspresi iman di tengah-tengah gereja? Ya, ada nggak hubungannya sih, gitu ya? Atau ini pure professional? This is my work, gitu ya? This is not anything to do with, it has nothing to do with the faith, gitu ya? Nggak ada urusannya sama gereja, atau ini justru adalah sebuah bentuk ekspresi iman? Oke, silakan. Bon-Bon, Anda punya waktu untuk menyampaikan pendapat. Terima kasih semuanya. Sebenarnya apa ya? Saya melihat anak muda di masa sekarang ini kadang itu merasa sangat ketinggalan juga gitu ya. Karena saya juga sering di pedalaman, saya sering di hutan gitu ya. Ketika tiba-tiba dapat sinyal, semuanya sudah bergerak begitu cepat gitu ya. Tadi tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada ini gitu ya. Tapi yang saya coba lakukan bersama teman-teman gitu ya, kita mencoba untuk melakukan sebuah pengarsipan gitu ya. Pengarsipan ini dilandasi pertama memang dari secara personal saya sendiri. Ketika saya dulu itu kalau ngomongin tentang keimanan gitu ya, ketika lebih muda lagi gitu ya, saya mencoba mempertanyakan bahwa apakah Tuhan itu benar-benar ada gitu ya. Maksudnya ketika kita memang saya dilahirkan secara Katolik dan akhirnya saya mempelajari Katolik gitu ya.
baptis, komuni dan sebagainya, krisma dan sebagainya. Tapi saya di situ penasaran gitu. Maksudnya Tuhan itu beneran ada nggak gitu kan? Bukan untuk menantang atau apa gitu ya, tapi akhirnya untuk buat secara saya harus memastikan bahwa benar-benar ada. Akhirnya saya mencoba untuk mulai sebuah perjalanan gitu ya. Sebuah perjalanan ke pelosok dan sebagainya yang bisa dibilang cukup sulit gitu ya. Cukup sulit akses dan sebagainya. Di situ sebenarnya akhirnya kita ketemu sama sesuatu hal yang menurut kami ini tidak mungkin, tapi ketika kami berdoa ternyata bisa terjadi, bahkan lebih dari kita berdoa di situ gitu. Nah, dan itu ritme itu sampai sekarang kita lakukan, dan hubungan sama alam semesta, sama para leluhur itu sangat menjadi satu kesatuan gitu. Ngomongin anak muda, akhirnya apa yang kita coba lakukan gitu ya, yang mungkin dibilang kuno sama anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Ngapain sih kita harus ngulik budaya? Ngapain sih kita harus ngulik adat istiadat di Indonesia yang di pedalaman, nggak ada listrik, nggak ada sinyal, orang-orang tua yang kita temuin dan sebagainya. Yang akhirnya kita jangkau sekarang, yang dulu mereka beranggap bahwa ini adalah kuno, sekarang melalui sosial media, melalui media visual, ini menjadi lebih gampang. Saya bisa share perjalanan saya ngomongin masalah saya masuk ke pedalaman. Di proses ke pedalaman itu nggak bisa kita cuman asal oke kita yakin kita pasti bisa langsung berangkat, itu nggak akan bisa gitu. Kita harus membuat strategi gitu. Nah, strategi ini kami juga pernah mengalami kegagalannya, kami juga punya formulanya, kami juga pernah merasakan kebahagiaannya juga gitu. Jadi kita akhirnya share gitu. Nah, sebenarnya ini terlepas dari ngomongin agama gitu ya, Katolik atau apapun gitu. Ini tato saya juga ada Bunda Maria, tapi di sini Gus Dur gitu. Jadi di sini saya sebenarnya pengen membawa semangat bahwa Indonesia bisa bersatu dengan kebudayaan gitu ya, dengan iman yang memang kita yakini masing-masing, tapi kita tidak melupakan para leluhur kita yang sudah membuat formula luar biasa untuk pola hidup sampai sekarang ini gitu kan. Nah, ini akhirnya yang kita coba buat kerjasama gitu ya. Saya juga dengan bersama romo-romo yang saya kenal, kita sering diskusi gitu. Bagaimana sih? Saya takutnya tuh saya salah jalur gitu kan. Ternyata saya tuh salah jalur dan malah mengajarkan atau malah membawa sesuatu hal yang buruk gitu. Nah, ini selalu kita diskusi, dan dengan sosial media kita sangat dimudahkan untuk menjangkau anak-anak muda. Akhirnya banyak sekali yang teman-teman di desa gitu ya. Karena kita datang, kita selalu mencoba untuk mengajarkan fotografi, videografi, yang akhirnya mereka bisa melakukan itu sendiri, dan akhirnya mereka bisa mengarsipkan kebudayaannya sendiri. Jadi akhirnya anak muda sendiri yang akhirnya bisa mengarsipkan itu semua gitu kan. Tapi memang di kota memang cukup sulit gitu ya. Mereka menganggap bahwa ini adalah hal yang luar biasa dan sulit, udah sampai situ biasanya gitu. Tapi untuk menjangkau lebih dalam memang kami menggandengnya cukup sulit juga, karena pertama aksesnya cukup sulit juga gitu kan. Tapi didasari tadi dengan keimanan tadi, akhirnya kita bisa mengetuk hati satu persatu, khususnya di masyarakat yang kita datangi. Akhirnya kita juga bisa share ke sosial media yang akhirnya bisa mengetuk anak-anak muda yang lain untuk melakukan sesuatu. Bebas, nggak harus fotografi, nggak harus videografi, dengan talenta yang dimiliki bisa melakukan apapun itu. Oke, Bro Bonbon, mau tanya sedikit nih. Ini ada sesuatu yang menarik ya. Jadi menurut Anda, orang muda itu nggak anti sama yang namanya sejarah, nggak anti sama yang sesuatu yang kuno, nggak anti ya sebetulnya? Sebenarnya kalau secara realita bisa saja anti gitu, karena modernisasi yang berkembang sangat luar biasa. Tapi kita bisa bertemu sama orang-orang yang memang tadi terketuk hatinya untuk kembali ke akar gitu ya. Kayak masa pandemi ini aja orang di kota tuh kebingungan. Saya di pedalaman di mana Kalimantan atau di masyarakat ada Tengger di mana dan sebagainya. Mereka santai aja gitu, nggak ada pandemi, nggak ada corona. Karena mereka punya ritual, mereka punya doa masing-masing gitu ya. Yang akhirnya saya lihat di Kalimantan wilayah ini agama Katolik mencoba bersinergi bersama adat, balance. Mereka secara ketuhanan mereka bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi secara alam mereka menghormati alam, para leluhur yang sudah
memberikan kehidupan secara yang bisa dilihat gitu. Nah, ini ada yang ya di masyarakat adat pun ada yang menganggap ini kuno, ada yang menganggap bahwa kita harus melakukan ini karena kita diberikan tempat di bumi pertiwi ini dan diberi berkah oleh Bapak Angkasa gitu. Nah, ini nggak bisa menjadi saya nggak bisa ngasih kesimpulan sih, Mas Krismanto. Oke, baik. Makasih Bro Bonbon, dan saya lanjut ke Romo Kristi. Romo, kan katanya orang muda itu adalah masa depan gereja, tapi juga masa kini gereja, gitu ya. Gereja itu hari ini pun melibatkan orang muda, bukan cuma nanti aja, tapi hari ini pun gereja melibatkan orang muda. Nah, pandangan dari gereja sendiri terhadap orang muda seperti apa sih, Romo? Silakan, Romo. Terima kasih, Bro Krismanto. Saya senang tadi Go dan Bonbon sudah sharing lebih dulu, dan kita belajar juga untuk mendengarkan orang-orang muda nih yang hadir di sini. Saya tidak akan langsung omong soal bagaimana pandangan gereja terhadap orang muda ya. Nanti justru kesannya kita lalu tidak belajar dulu untuk mendengarkan orang muda, karena beberapa waktu yang lalu saya punya pengalaman yang sama. Waktu itu kami sedang rapat dengan dikasteri untuk laity dan awam dan kehidupan dari FABC, Federasi Para Uskup Asia. Lalu Indonesia itu dipasrai lagi untuk menjadi konseptor dari kegiatan virtual Asian Youth Day. Karena waktu rapat awal itu kami mengusulkan India itu kan belum sanggup untuk mengadakan Asian Youth Day lagi. Lalu kami mengusulkan ya untuk mengobati kerinduan bisalah orang-orang muda berkumpul secara virtual. Nah, maksudnya apa? Supaya kami itu orang-orang muda bisa cerita kalau kami sudah melakukan sesuatu gitu. Orang muda bisa melakukan sesuatu. Orang muda bisa memotret keprihatinan, keberpihakan mereka, lalu dengan talenta dan potensi mereka yang unik, mereka melakukan sesuatu. Nah, itu yang kami usulkan dalam Virtual Asian Youth Day, dan menjadi tahap pertama dari pertemuan. Kita mengundang orang-orang muda dari semua negara di Asia, perwakilan gitu ya, untuk sharing apa yang sudah mereka lakukan bagi gereja, tapi juga bagi masyarakat. OMK bisa apa? Nah, itu yang mau kita tawarkan dulu. Tetapi ketua dikasterinya mengatakan begini, mungkin lebih baik kita mendengarkan dulu apa kata dokumen gitu tentang orang muda. Dan perdebatan tentang itu tuh kuat sekali gitu. Kami mengusulkan supaya ayo kita dengar dulu orang muda sudah lakukan apa gitu. Tetapi dari ketua dikasterinya bilang, ayo dengar dokumen dulu gitu. Nah, ini kemudian saya mengatakan kepada salah satu teman yang terlibat langsung di situ, orang muda juga, ya sudahlah, oke, kalau mau dokumen berkata apa tentang orang muda. Tetapi jangan lupa dulu untuk memasukkan ini supaya kita mendengar sebenarnya orang-orang muda itu sudah melakukan apa. Dan ternyata kan banyak hal yang sudah dilakukan, dan saat ini kita juga dengar Bonbon itu cerita tentang apa yang sudah ia lakukan, tidak hanya untuk gereja tapi juga untuk banyak orang gitu ya, tidak hanya untuk gereja Katolik tetapi untuk banyak orang dengan pengarsipan yang ia buat. Nah, itu. Lalu yang kedua, betul seperti yang dikatakan Bro Krismanto tadi, orang muda itu masa kini dan masa depan gereja. Kemarin di Pusat Pastoral Yogyakarta itu membuat survei tentang apa kata orang muda tentang Gereja Katolik Indonesia. Mungkin lebih tepat saya mengatakan itu dulu daripada apa kata Gereja Katolik terhadap orang muda, tetapi apa kata orang muda Katolik tentang gereja gitu. Nah, dalam hasil riset itu dikatakan satu, gereja itu masih dirasa dekat dengan orang muda.
gereja masih dirasa dekat dengan orang muda. Kedekatan itu terasa lewat dukungan moral dan spiritualnya. Jadi kalau kita melihat gereja itu gambarannya siapa sih? Para uskup, para imam mungkin ya, institusi gitu, atau dewan pastoral paroki gitu ya. Lalu mereka memberi dukungan secara moral dan spiritual. Tetapi ada beberapa orang muda yang mengatakan bahwa dukungan terhadap peningkatan pengetahuan dan soft skill itu kurang. Lalu dikatakan lagi di dalam hasil riset itu, gereja cukup memberi arena dan peka terhadap apa yang dialami oleh orang muda. Tetapi ada 23% yang menyampaikan bahwa gereja belum peka pada isu-isu terkini orang muda. Orang muda syukurnya masih mencintai gereja, sekitar 90% mengatakan demikian. Tetapi ada 27 sekian persen yang menyampaikan bahwa ada konflik antara generasi yang lebih senior dengan generasi yang lebih muda. Lalu kami juga pernah membuat survei di tahun 2021, di awal tahun 2021, terkait dengan peran gereja dalam pengajaran iman untuk orang muda. 56% dari keseluruhan responden atau sekitar 1.578 OMK itu menyatakan gereja telah memenuhi kebutuhan ini, pengajaran iman untuk orang muda. Tetapi tidak bisa dihilangkan, ada 38% atau sekitar 1.076 OMK yang mengisi survei ini yang mengatakan bahwa gereja belum maksimal dalam pengajaran iman untuk orang muda. Nah, kalau orang muda adalah masa kini dan masa depan gereja, kira-kira apakah gereja itu sudah mau untuk merengkuh, menjangkau dalam bahasanya Bonbon tadi, tapi bahasa Bonbon ini ternyata juga dikatakan oleh Paus dalam dokumen Christus Vivit gitu, soal pendampingan pastoral untuk orang muda. Ada penjangkauan dan pertumbuhan begitu. Nah, penjangkauan ini kalau saya bahasakan adalah apakah gereja itu mau merengkuh orang muda dengan bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh orang muda. Bahasa kasih ya. Kalau tadi dikatakan mendengarkan dengan telinga hati, itu kan berarti gereja harus mendengarkan dengan kasih apa yang menjadi potensi, keunikan orang muda, apa yang menjadi harapan orang muda, apa yang menjadi keprihatinan orang muda. Mau nggak gereja itu duduk bersama, lalu merengkuh mereka, menjangkau mereka, mau duduk dan mendengarkan mereka untuk bercerita dan berbagi tentang apapun yang sedang mereka gulati. Nah, baru setelah kita bisa merengkuh dan menjangkau, kita belajar untuk menumbuhkan. Nah, menumbuhkan ini adalah proses di mana kalau dikatakan Paus Fransiskus dalam dokumen Christus Vivit, merangkai potensi dan passion orang muda itu dengan apa yang sebenarnya dikatakan oleh gereja. Gereja omong soal lingkungan hidup lewat lewat Laudato Si. Gereja omong soal persaudaraan lewat Fratelli Tutti. Gereja omong tentang kehidupan, tentang pewartaan, itu lewat beberapa dokumen yang lain. Nah, lalu apa yang dilakukan orang muda itu ternyata juga menjadi kerinduan gereja, dan kita bisa meletakkan perjuangan orang muda itu di dalam pendasaran iman yang benar gitu, bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang muda dengan segala potensi dan keunikan mereka itu juga menumbuhkan iman mereka. Nah, jadi ada proses merengkuhnya, tetapi juga ada proses menumbuhkannya. Itu sih yang bisa sampaikan lebih dulu ya, Bro Chris. Baik, terima kasih, Bung Kristi. Ya, sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab, saya nanti akan buka sesi tanya jawab. Jadi Anda semua yang hadir di sini boleh mengajukan pertanyaan langsung ke para narasumber. Halo Pastor Nono, teman saya dari Bandung ini sudah hadir juga. Iya, baik.
sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab, saya mau sampaikan pertanyaan lagi nih untuk para narasumber. Satu pertanyaan lagi yang mudah-mudahan bisa mempertajam diskusi kita ya, terkait dengan media ekspresi ya, media ekspresi orang muda. Kan orang muda mau didengar oleh gereja ya. Tapi juga orang muda perlu mendengar apa yang menjadi pesan dari gereja. Nah, problemnya adalah ketika kita bicara tentang komunikasi, kita butuh medianya. Kita butuh media komunikasi dan media ekspresinya. Nah, saya mau tanya ke Brother Go dan Brother Bonbon, ke orang muda, apa sih sebetulnya media ekspresi yang diharapkan dipakai gereja untuk menyampaikan pesan yang bisa ditangkap sama orang muda? Dan media apa yang diharapkan dibuka oleh gereja sehingga orang muda bisa bersuara? Ya, itu ya. Silakan, siapa duluan? Boleh Bro Go atau Bro Bonbon? Oke, saya coba duluan ya, Mas Bonbon Ya, ya. silakan. Berbicara tentang media ya, media nih, media komunikasi. Anak muda itu kadang perlu didampingi secara langsung dalam tanda kutip kok, Chris. Jadi dikasih kesempatan untuk bisa berkarya, terjun gitu. Banyak orang-orang yang mungkin berusaha untuk mendengar, tapi dari jauh. Padahal sebenarnya anak-anak muda itu perlu melihat secara langsung, belajar secara langsung directly gitu loh. Saya ingat tadi kan Bro Chris tanya ke Mas Bonbon gitu ya, apakah anak muda masih mau nggak sih dengan yang sifatnya tradisi di daerah? Dulu saya menghindari. Dulu kebetulan saya lahir dan besar di Jakarta. Dulu saya menghindari. Sampai akhirnya saya diajak untuk pelayanan ke pedalaman. Bikin retret, baksos, dan lain sebagainya 1 minggu. Yang saya hindari dulu ketidaknyamanannya. Saya berpikir, waduh, kita kadang kalau cari tempat retret itu pengen yang tidurnya nyaman, pengen yang toiletnya memadai, tapi kalau di daerah kan nggak bisa seperti itu gitu ya. Akhirnya 1 minggu saya ikut sama komunitas Kairos, salah satu komunitas di Jakarta dari Badan Pelayanan Keuskupan Jakarta, PKK juga, yang melayani ke waktu itu pedalaman Ketapang ya, Ketapang, dan tiap tahun selalu bergantian. Setelah terjun selama 1 minggu, ternyata banyak sekali yang saya pelajari di sana. Dan itu yang saya nggak dapetin di Jakarta, di perkotaan gitu. Dan leadership atau orang-orang yang senior, mereka tuh nggak banyak cerita, mengajari, tapi mencontohkan. Makanya ada satu quotes yang sangat menarik buat saya, yang sangat menguatkan saya pribadi. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Jadi nggak perlu banyak berbicara, mengajar, dan lain sebagainya, itu juga penting. Tetapi dengan terjun secara langsung, menjadi seorang sahabat, menjadi seorang teman, terlibat secara penuh, itu jauh lebih efektif buat anak-anak muda. Pak Budi sendiri di BPN dan juga teman-teman di BPN itu memiliki visi menjadi sahabat Kristus. Nah, ini menurut saya kena banget nih buat kita orang-orang muda. Karena orang-orang muda itu ketika menjadi seorang teman, itu bisa lepas, bebas, apa adanya. Dikasih kesempatan untuk berekspresi, untuk berkarya, lalu kemudian dari karyanya itulah yang didokumentarikan, diviralkan dalam tanda kutip ya, melalui sosmed, melalui apa dan lain-lain gitu. Tetapi ketika dikasih kesempatan yang besar di posisi-posisi yang strategis dalam tanda kutip, tapi tentunya juga terukur ya. Kadang kan anak muda kan terlalu liar, banyak maunya, tapi eksekusinya kadang ketemu kendala. Nah, tapi dengan senior-senior yang
menunjukkan jalan, mendampingi, nah itu bisa menjadi satu kekuatan sendiri bagi kita orang-orang muda. Gitu. Baik, jadi kalau saya boleh rangkum sedikit, jadi yang dibutuhkan orang muda menurut Brogo adalah kehadiran gereja ya, kehadiran secara konkret, secara nyata, pendampingan secara nyata, gitu ya. Yes. Oke. Baik, saya ke Bro Bonbon, silakan. Nggak jauh beda sebenarnya dari Brogo gitu ya. Tapi saya mencoba untuk lebih memberikan contoh simpel gitu ya. Kadang ada gereja-gereja yang bisa mendampingi langsung gitu ya. Ada gereja-gereja yang benar-benar dari romonya sendiri, kita di desa punya ritual adat, kita harus mendampingi ritual adat dulu, baru akhirnya nanti kita ekaristi. Karena ini sangat selaras gitu ya antara agama dengan budaya. Dan akhirnya anak-anak muda akhirnya juga terpanggil bahwa dari gerejaku mencintai budayaku gitu ya. Dari gerejaku akhirnya tidak ada sesuatu hal yang berubah atau hal yang dilarang dan sebagainya. Romo pun juga merangkul dengan lebih hangat lagi kepada umat-umat. Itu ada. Tapi ada juga gereja-gereja yang ini tidak bisa dilakukan, ini kita sudah mengenal agama, ini sudah ini dan sebagainya. Itu juga ada gitu, konsep-konsep seperti ini. Makanya secara garis besar saya tidak bisa harapan kepada gereja atau harapan kepada ini, tapi mungkin saya bisa lebih berharapnya kepada romo-romo gitu ya. Romo-romo yang bertugas entah di kota, entah di pedalaman dan sebagainya, yang akhirnya mencoba untuk merangkul tadi. Benar, Bro Gau, datang langsung, bergerak langsung, melakukan sesuatu langsung, dan itu malah lebih anak muda lebih kena gitu daripada mungkin bisa juga secara materi, secara ada pakemnya gitu bahwa gereja harus seperti apa gitu. Tapi kadang ada anak muda yang agak kesulitan gitu. Seperti saya mungkin agak kesulitan ketika misalnya di gereja, kita sebagai gini agak kesulitan. Tapi ketika ayo kita melakukan sesuatu, kita orang muda Katolik, kita harus bisa memaksimalkan talenta kita. Oke, di musik, di fotografi, di mana. Ayo kita kemana, kita bikin apa. Udah. Tapi bukan serta-merta kita membawa, kita orang Katolik dan sebagainya. Tapi inilah tugas kita. Apalagi kita sebagai orang Katolik, kita mempunyai landasan kasih yang luar biasa. Kita terjun ke masyarakat langsung dan kita membuat sesuatu langsung. Akhirnya kemasan inilah yang akhirnya terasa gitu. Pendampingan, dia kenal sama Romo siapa sih gitu kan. Obrolannya sama Romo ini apa sih? Obrolan sama Romo itu apa sih? Jadi itu nanti tergambarkan di situ gitu. Kalau dari gereja sendiri, kadang ya itu tadi ada dua hal tadi. Bisa menjadi media, bisa jadi juga nggak jadi media juga gitu. Ini juga menjadi permasalahan ketika saya ada di perjalanan. Kadang saya ditampung sampai keuskupan yang nampung gitu ya. Naik motor, capek-capek, yang nampung keuskupan gitu. Ada juga Romo yang tertutup juga gitu. Nggak bisa di sini. Ini khusus buat Romo. Ini gini. Oh ya udah. Akhirnya udah ke warga aja lah, makan di warga gitu kan. Nah, ini ada mungkin Romo yang membiarkan kami kelaparan, ada Romo yang nggak membolehkan kami kelaparan. Ini sudah karakter yang berbeda. Terlepas dari gereja, mungkin konsep gerejanya sudah oke dan sebagainya. Tapi ada Romo-Romo mungkin akhirnya kita harus pilih lagi. Inilah yang terjun langsung tadi. Seperti itu mungkin. Oke, baik. Saya ke Romo Kristi. Romo, bagaimana menanggapi ini? Ini ada yang membiarkan dia kelaparan katanya Romo. Silakan Romo. Oke, Bro Chris. Saya juga pernah menjadi pastor paroki dan cukup lama juga menjadi pastor paroki, dan saya melihat langsung orang-orang muda saya di paroki-paroki tempat saya bertugas gitu ya. Betul, ada sebagian orang muda yang memang sudah menemukan passion-nya, menemukan minat dan potensinya. Tapi ada juga teman-teman muda yang sedang bertumbuh ya di soal usia. Lalu kalau datang ke gereja ya hanya nunut wifi gitu ya, lalu nge-game online gitu. Tetapi saya menangkap bahwa saya membangun kepercayaan dulu di dalam diri saya ya, bahwa mereka adalah orang-orang muda yang dikaruniakan Allah kepada gereja gitu.
Dan new belief ini atau kepercayaan baru ini membuat saya tidak takut untuk mau duduk gitu, duduk bersama. Kalau mereka sedang nge-game tuh pertama-tama ya jengkel ya. Saya duduk di situ, mereka ya diem aja gitu ya. Ini Romo ngapain sih duduk bareng kita gitu. Tapi lama-kelamaan tiap malam kan itu mereka datang malam ke pastoran gitu ya. Datang malam ke pastoran ya sudah, saya selesaikan dulu pekerjaannya, lalu saya keluar dan duduk bareng dengan mereka. Lama-kelamaan baru timbul obrolan-obrolan gitu. Dan obrolan-obrolannya ya dari yang santai-santai, yang mungkin tidak sampai pada yang bermutu gitu ya. Tetapi dari obrolan-obrolan itu lalu sampai pada yuk kita bisa melakukan apa nih gitu. Yuk kita bisa buat apa nih gitu. Artinya apa yang diharapkan oleh Bro Gau dan Bon itu terjadi di saat kita benar seperti yang tadi dikatakan, mau duduk bersama dan mendengarkan. Lalu kita perlu mengubah juga mindset yang selama ini terbangun. Kita sering mengatakan masuk lewat pintu mereka, keluar lewat pintu kita gitu. Ini terus saya katakan ya, semoga menjadi spiritualitas baru bagi para pendamping orang muda. Kita perlu belajar sekarang ini masuk lewat pintu mereka dan keluar lewat pintu yang kita bangun bersama. Gitu. Karena tidak selalu pintu kita itu yang paling benar gitu. Pernah ketika saya menjadi Romo yang masih muda, sangat idealis, apa yang menjadi keinginan saya itu harus dilakukan oleh orang muda. Dan itu sering terjadi ya, para pendamping orang muda itu memberikan sesuatu sesuai dengan minat mereka gitu. Lalu kata-katanya begitu, masuk lewat pintu mereka, keluar lewat pintu kita gitu. Jadi pintu saya, pintu yang menurut minat saya. Padahal sekarang ini orang muda dengan segala macam potensi mereka justru harus didengarkan. Lalu pintunya itu adalah pintu yang dibangun bersama-sama. Nah, misalnya contoh yang paling mudah gitu. Kalau saya nggak suka orang bikin film, misalnya, saya lebih senang, ayo kita main futsal, olahraga. Gitu. Lalu orang mudanya saya ajak terus main futsal, olahraga terus gitu. Nah, mereka yang main film lalu merasa tidak terdampingi. Romonya hanya suka mendampingi mereka aja gitu. Padahal kalau kita mau bisa melakukan sesuatu untuk gereja dan masyarakat, berarti mereka yang punya potensi ini, potensi membuat film ini, bisa juga kita dampingi untuk melakukan sesuatu bagi gereja dan masyarakat. Nah, dalam Kristus Vivid juga dikatakan, reksa pastoral orang muda perlu menjadi lebih fleksibel. Nah, ini menurut saya juga penting. Perlu menjadi lebih fleksibel. Itu tanggapan saya, Bro. Oke, baik. Terima kasih Romo Kristi. Dan saat ini udah ada beberapa yang mengajukan pertanyaan dan mau memberikan komentar atau pendapat. Mari kita juga sama-sama mendengarkan. Saya berikan kesempatan dulu untuk Romo Jonet dari Bogor ya. Silakan, Romo. Baik, selamat pagi semuanya, para Romo, teman-teman yang terkasih. Saya gelisah juga untuk sharing pastoral ya, untuk kita bersama di sini. Saya beranjak dari satu moto kecil saya diragukan maka saya ada. Gitu. Dari semenjak saya masuk ke seminari menengah, saya sudah diragukan oleh kepala sekolah saya, guru wali kelas saya, bahwa Jonet nanti tidak akan jadi. Jonet nggak akan lama di seminari. Tahu lolos seminari menengah ke seminari tinggi. Seminari tinggi pun juga diragukan, paling juga sebentar. Tetap diragukan lagi dan akhirnya tetap menjelang tabisan pun masih saja diragukan. Pas jadi romonya juga akan diragukan. Seperti juga sama ketika saya mendapatkan kesempatan setelah tabisan imam, kemudian berangkat ke Asmat. Waktu itu para romo sudah menyampaikan, Jonet nggak akan lama di Asmat. Malah nambah, malah disuruh pulang. Gitu ya. Karena ganti uskup ya, dari Monsinyur Mikael, kemudian ke Monsinyur Paskalis, kita semua yang bermisi harus pulang.
Maka moto itu betul-betul sangat terasa. Saya diragukan, saya ada. Gitu. Kalau saya nggak ada, nggak mungkin saya diragukan, kan? Gitu. Dan sama, kita beranjak dari sisi pastoral kita bersama. 2 kali saya membuat tesis, yang satu berhubungan dengan teknologi informasi, yang satu berhubungan dengan pastoral. Ini yang saya mau bahas soal yang pastoral. 2007 yang lalu saya saat kuliah di Parahyangan ingin membuat tesis tentang orang muda Katolik. Waktu itu saya mengajukan dosen pembimbingnya almarhum yang kemarin baru meninggal, Romo Edi, tetapi ditertawakan juga. Ngapain kamu bahas ini? Ini Parahyangan, gitu ya. Dalam hal ini loh. Ini kan sisi pastoralnya saya alami ketika saya top. Ada hal yang menggelisahkan. Nah, itu diragukan. Waktu itu saya membahas tentang revitalisasi orang muda Katolik. Bagaimana kemudian kita selalu memandang orang muda itu gereja masa kini dan gereja masa depan. Tetapi kita sendiri tidak menganggap pendampingan itu sebuah hal yang sungguh sangat vital. Maka saya menggunakan kalimat revitalisasi, pendampingan orang muda. Berarti revitalisasi bukan sekedar hanya sisi orang mudanya. Siapa yang terlibat di dalamnya harus direvitalisasi. Orang tuanya, kita para imamnya, orang mudanya sendiri, dan semua harus bergerak bersama. Tapi saya setuju sekali dengan kalimat keluar dari pintu bersama, bukan dari sisi kita. Nah, itu kan yang sekarang baru terasa sekali gerakan orang mudanya mulai mendapatkan perhatian. 2007 saya diragukan, tetapi kan kemudian ada betul bahwa pendampingan orang muda Katolik itu dibutuhkan. Maka saya mencoba menggerak sendiri, dalam artian seperti ini. Keuskupan Bogor saya sungguh bangga dengan uskup kami sekarang ini. 65% paroki yang ada di Keuskupan Bogor itu dipegang pastor parokinya oleh para imam di bawah 10 tahun, pastor parokinya. Berarti Bapak Uskup di masa pandemi ini sungguh melihat bahwa ini penting, ini vital, merevitalisasi pastoral dari sisi masa pandemi. Dan kemudian semua bergerak. Dan biasanya romo-romo muda itu kan lebih taat daripada yang senior-senior kan. Disuruh uskup apa, diminta apa, pasti taat. Kalau enggak nanti kan keluar, kayak gitu kan. Maka saya sendiri melihat bahwa Bapak Uskup memberi kesempatan kepada kita orang muda dengan dasar-dasar yang ini ada hal yang sungguh sangat penting di dalam dunia pastoral kita. Begitu juga ketika saya dilibatkan di dalam komisi Komsos, saya keliling-keliling ke paroki-paroki selalu menekankan, karena saya melihat banyak paroki-paroki mengandalkan orang mudanya, orang-orang tuanya. Nah, ini dunia digital, mau dikasih ke yang tua-tua saja, apakah mereka bisa melek teknologi atau mau dicas terus-menerus, sedangkan yang muda-muda itu pengen berkembang. Saya juga memberikan masukan, kasih kesempatan dong yang muda-muda. Apakah kemudian saya sebagai pastor paroki juga, gitu kebetulan, saya sudah melaksanakan? Sudah. Dan bahkan saya punya wakil DPP-nya, ngambil juga ada 3, ya DKP, DPP, itu salah satunya yang muda. Kemudian sekretaris DPP-nya juga yang muda sekali. Orang pendamping orang muda Katoliknya malah salah satunya yang belum menikah. Jangan yang mencari yang menikah. Nanti mereka hanya berpikir dengan cara pandang mereka. Cari yang belum menikah juga untuk menemani. Supaya masuk juga cara pandang mereka. Apakah orang muda Katolik tidak bisa diajak susah? Saya pernah membuat satu kegiatan yang namanya Camino Youth di paroki. Mereka saya ajak jalan kaki untuk masuk ke pos-pos yang jauh, kemudian mereka juga mau mengalami peristiwa itu dalam kegiatan bersama dan kangen. Kemudian masuk kepada kegiatan yang terakhir kemarin, apakah APP itu harus berhubungan dengan yang sedih-sedih terus gitu. Pertobatan itu harus meringkuk dalam kegelapan maut gitu. Kita adalah pribadi yang merana terus-menerus, tidak. Kemarin kita membungkus kegiatan orang muda Katolik sukacita dalam pertobatan, bahwa
dalam dunia mereka yang suka glamor atau suka yang hura-hura, kita pun bisa menggiring mereka kepada peristiwa pertobatan. Dan itu tinggal bagaimana kemasannya. Maka merevitalisasi orang muda Katolik, kita tadi hanya mendengarkan dari sisi orang muda. Kita mau menempatkan orang muda, mereka ada. Tetapi orang tua, pastornya, kok ini nggak disentil sedikit gitu. Karena dari sisi anak muda akan mengatakan, aku ragu sama romo paroki, aku ragu sama orang tuaku. Dari sisi orang tua, aku ragu sama pastor parokiku, aku ragu sama orang muda, anak-anakku sendiri. Wah, anak-anakku sendiri aja diragukan. Bagaimana kemudian kita sebagai satu gereja itu, gitu ya, apalagi eklesia domestika di dalam gereja rumah tangga, akhirnya bisa berjalan bersama. Dari tema yang tahun lalu, dari Bapak Paus, sekarang masuk kepada mendengarkan dengan telinga hati. Dari sisi orang mudanya, siap juga didengarkan dan mendengarkan. Dari sisi orang tuanya, siap juga didengarkan dan mendengarkan. Dari sisi para imamnya, petugas pastoralnya, siap didengarkan dan mendengarkan. Dan saya selalu bangga, orang muda itu pasti memberikan hal-hal yang luar biasa ketika mereka mendapatkan tempat. Dan siapa yang bisa memberikan tempat itu? Kita sama yang punya tempatnya. Gereja yang punya tempatnya. Perusahaan yang punya tempatnya. Dan ketika kita sudah punya tempatnya, mari kita bawa mereka kepada peristiwa diragukan, oke. Tetapi buat mereka menunjukkan bahwa apa yang diragukan kemudian membuat mereka selalu ada dan eksis. Begitu. Terima kasih sharing dari saya. Ya, terima kasih Romo Jonet. Ya, ini memperkaya kita bahwa ternyata ngurus orang muda itu nggak cukup cuma orang mudanya, ya, tapi juga semua harus direvitalisasi. Nggak cuma sekedar orang mudanya aja, tapi juga pendamping orang mudanya, orang tuanya, gitu ya, romo parokinya, dan semuanya yang berhubungan itu akan punya ya, semuanya butuh revitalisasi ya, supaya ini bisa hidup. Ya, oke, terima kasih Romo Jonet untuk sharingnya.